kita masuk materi ini, ada nggak sekolah? Hadir semua? Tidak. Oke, tidak ya. Tolong di absennya sekretaris atau ketua kelas. Sebelum kita memulai materi kita ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan aku dari mau doa maju ke depan. Sebelum kita berdoa, mari kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Dari mulai. Terima kasih Tuhan telah mengantarkan kami ke sekolah ini tidak kekurangan suatu apapun. Sebentar lagi kami memulai pelajaran kami, Tuhan dapat memberi kami kepintaran dan memberkati kami. Begitu juga dengan guru yang mengajar kami, Tuhan dapat memberkati dia berbagai kesadaran mengajar kami anak-anak kami. Ya, terima kasih Nadia. Ya, oke. Sebelum ini kita belajar ini, kita sudah belajar materi kita kemarin etika dan resiko AI. Sekarang kita lanjutkan. Ini materi kita adalah komunikasi melalui kecerdasan artifisial. Kira-kira pernah nggak kamu menggunakan Google Translate? Pernah. Nah, itu terjemahan kan aku dari bahasa bisa kita ambil bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Bisa kan? Tergantung pilih mana, bahasa Inggris ke bahasa Karo pun bisa. Ya, oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Ini. Ya, oke. Ya, oke ya. Ini topiknya hari ini adalah komunikasi melalui tools AI. Tools AI itu apa saja aku? Chatbot. Kedua, translator atau Google Translate. Ketiga, TTS, text to speech. Dari apa itu text to speech? Text ke suara. Baru STT, speech to text. Dari suara ke teks atau tulisan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama itu adalah menjelaskan konsep komunikasi berbasis AI. Apa tadi tujuan kita nanti yang pertama? Menjelaskan konsep komunikasi berbasis AI. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi dan contoh tools AI. Apa yang kedua? Yang ketiga, menganalisis kasus penggunaan AI. Apa? Menganalisis kasus penggunaan AI. Yang keempat, merefleksi manfaat, peluang, dan resiko. Apa yang keempat? Merefleksikan manfaat, peluang, dan risiko. Ya, oke. Sekarang saya bagikan studi kasus tentang bahasa. Oke, studi kasus. Udah, ini studi kasus. Nah, ini studi kasusnya tentang AI. Udah? Ya, ada nanti studi kasus tentang AI. Nanti saya bagikan terakhir LKPD. Nah, apa yang saya bagikan nanti? LKPD. Itu nanti kasusnya nanti ada seorang orang Indonesia, ada lagi orang Jerman, ada lagi orang Jepang, ada lagi orang Belanda berkomunikasi. Dan tentunya orang ini tidak bisa berkomunikasi. Jadi harus dia menggunakan bantuan tools AI. Nah, tools AI ya. Ya, coba saya cari dulu komunikasi. Oke. Tools AI. Oke, ya. Oke, nanti saya bacakan lah ya. Pokoknya kayak gitulah ceritanya tentang studi kasus. Ya, sekarang coba saya bagi dalam bentuk kelompok dulu.
Coba ini aku kelompok 1, pelan-pelan aja, angkat mejanya, putar berhadapan dulu ya. Bisa Pak? Bisa ya? Coba ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silahkan saya kasih waktu beberapa menit untuk membuat kelompok. Silahkan kelompok 1, 2, 3, 4. Putar saja mejanya. Suara. Sudah siap pembagian kelompoknya? Oke. Jadi ini, nanti studi kasusnya nanti saya bagikan LKPD. Sudah. Baru nanti kamu baca. Nah, ini studi kasusnya kurang besar memang. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa kurang besar. Saya baca dulu studi kasus. Bagaimana AI membantu komunikasi antar bahasa. Udah saya baca ya, kurang besar. Di era globalisasi, banyak orang dari berbagai negara berinteraksi melalui internet. Misalnya, seorang siswa Indonesia bernama Rani mengikuti proyek kolaborasi internasional secara daring. Daring itu pertemuan melalui teknologi, ya kan? Dalam proyek tersebut ia harus berdiskusi dengan teman-teman dari Jepang, Amerika, Spanyol. Muncul masalah karena bahasa yang digunakan berbeda-beda. Rani hanya bisa berbahasa Indonesia dan sedikit bahasa Inggris. Saat teman-temannya berbicara dalam bahasa masing-masing, Rani sulit memahami pesan yang disampaikan. Namun, Rani menemukan solusi dengan menggunakan AI Translator Tools seperti Google Translate, ChatGPT, DeepL, dan dia bisa menemukan masalah tersebut. Inilah studi kasus. Studi kasus ya. Sekarang coba ini masuk kita ke ini ya. Udah. Coba dulu kelompok 1 siapa yang saya tunjuk kemarin ngomong. Coba saya mendepan. Saya langsung aplikasikan bagaimana dia dimana tadi kalau dia komunikasi melalui tools AI yang pertama adalah chatbot. Chatbot ini coba maju ke depan. Satu orang, lihatkan pertanyaan dekat buat nanti ke mulut ya. Oke, gak usah bawa buku lah. Gak hafal pertanyaannya. Bawa buku gak apa-apa ya. Bapak dulu ya. Ya, oke, saya buat. Sebutkan pengertian informatika. Nah, jelaskan. Ketika saya ngomong sama ini, gak perlu lagi ketik tuh, hanya mengucapkan langsung keluar jawaban. Ya kan? Dari ini apa tadi? Chatbot. Keluar saya pertanyaan melalui suara saya, langsung keluar jawaban. Terbantu gak teknologi sekarang? Kemarin kelompok 1. Coba duduk sini. Biar coba dulu.
Jangan ngomong nanti terekam surat ini ke sini. Ke sini ngomong. Bukan kewajiban dan hak. Ya silahkan kelompok 2 satu ada perwakilan per kelompok yang ya. Biar kamu langsung mengaplikasikan tentang chatbot itu dari tool AI itu salah satu ya. Silahkan aku bahas. Silahkan ke sini rapat buat ya mulutnya. Silahkan. Bagaimana cara menggunakan AI dengan Sudah. Bagaimana cara menggunakan AI dengan Kelompok 3. Kelompok 3 mari ini. Apa perbedaan self-help dan self-help? Kedengaran di suara saya bukan saya sendiri. Saya tutup ini. Karena ini kan rekam suara. Nah, ya kan? Kakak menolak. Coba, ini nggak sampai beda pertanyaan beda jawaban kan bisa kamu perhatikan karena suaranya nggak terekam, paham nggak? Kan beda pertanyaan kan bahwa saya mau pas jawabannya kurang berapa orang gitu, oke. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional?
Ya, oke. Apa yang kalian tangkap dari ini tadi? Apa yang kalian tangkap? Ini tadi apa pelajaran kita? Tools AI. Kita berkomunikasi lewat tools AI. Ini saya contohkan tadi itu adalah apa? Chatbot. Jadi ini bisa kamu lihat tadi kan, ketika suara kita tidak jelas, dia tidak bisa merekam dan jawabannya berbeda, betul kan? Jadi harus di sini suara kita benar-benar jelas, baru dia mendengar dengan jelas, baru dia menjawab dengan benar, ya kan? Jadi seperti inilah yang pertama saya jelaskan tentang apa tadi? Chatbot. Sekarang masuk saya ke translator. Translator terjemahan Google Translate. Kurang besar memang nampak ya. Oke. Kurang ya karena ini nggak bisa kita besarkan WA. Coba saya ketik di sini. Ini bahasa apa saya buat? Bahasa Karo di sini terketikkan. Bahasa Karo terbuat. Apa terbuat di sini? Ija tulis ya, nanti ya. Ija Utalu Ras Beru Kai Kam Pal ini Aceh ini Pat Gompong Dionili dan Peu tahap bacanya itu nggak tahu saya. Pokoknya bahasa Karo ke bahasa Aceh itulah translate-nya. Paham? Kamu dengarkan suara. Sudah? Ini terjemahannya. Oke, ini terjemahan. Ini saya buat pakai bahasa Indonesia dulu. Saya cari bahasa Indonesia. Ini bisa kita bebas dari bahasa ini. Bahasa apa? Bahasa apa ini? Bisa kamu lihat kan? Kurang jelas apa ya? Ada di sini bahasa apapun bisa. Mau bahasa Italia, tapi nggak tahu saya Indonesia bahasa Italia. Bahasa Inggris kita buat coba. Bahasa Inggris tahu saya sedikit. Ini Indonesia, ini. Oke, Indonesia. Indonesia saya pilih ke Inggris. Oke. Di mana rumahmu sekarang, teman? Tanda tanya. Coba, apa bahasa Inggrisnya itu? Apa bahasa Inggrisnya itu? Where is your house now, friend? Pas nggak? Pas nggak? Pas? Jelas suaranya kan? Ketika saya ketik, keluar suara. Ya kan? Where is your house now? Paham? Ini apa ini nakku? Terjemah. Itu yang kedua saya jelaskan. Satu tadi chatbot. Ketika kita bertanya, langsung ada jawaban. Ini ketika saya ketik terjemahan, itu terjemahan seperti itu. Itu yang kedua saya jelaskan terjemahan kan, ini terjemahan. Di mana rumahmu sekarang, teman? Terjemahannya ke bahasa Inggris, where is your house now, friend? Yang ketiga udah saya jelaskan juga. Yang ketiga apa tadi nakku? TTS. TTS itu text to speech, dari teks ke suara. Inilah teks ke suara. Ketika saya ketik, keluar suara. Ya kan? Ini keluar suara. Coba sekali lagi buat. Dengar. Coba sekali lagi saya buat. Ke bahasa Karo coba buat. Tak buatin, do pernah. Kasih ban. Indonesia ke bahasa Karo. Yang pantang buat sekali. Saya bahasa Karo ya. Saya buat di sini bahasa Karo. Saya tinggal di Nari Gunung. Dan
pekerjaan orang tua saya bertani. Dan saya adalah anak satu-satunya. Makanya saya jadi anak mami. Bapak Sakarona. Coba ini kan Nadia, ke depan kamu dulu. Bapak dulu, nampak dari situ Nadia. Coba apa itu bahasa Karona? Aku tadi di dalam jana orang tuaku terdahin dari percuma. Jana aku anak tunggal, maka aku anak mama. Anak mami maksudnya tahu anak manja. Bisa? Ya, coba saya buat stikernya. Ini tadi poin ketiga kan? Coba. Jelas? Ini tadi poin berapa nak? Ketiga. Poin pertama tadi itu cebok ketika kita memberikan suara kita ke sini keluar jawaban. Tapi dengan satu catatan suara harus jelas. Bisa? Yang kedua translator menerjemahkan mau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Karo, bahasa Indonesia ke Jepang. Nanti kenapa saya nggak kuat ke Jepang? Karena nggak tahu nanti kita mengucapkannya. Ya kan? Nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu. Makanya saya buat Inggris, Karo, Indonesia. Cuman itu. Paham? Baru ketiga tadi itu dari teks ke suara. Itu TTS, teks ke suara. Terakhir yang keempat. Dari suara ke teks. Kai ucapkan karijai darat kalimatnya. Nah itu yang keempat komunikasi tools. Dari mana nak? Google Docs. Dari Google Docs. Google Docs. Google Docs. Oke, ini ya. Dari Google Docs, baru saya pilih format tools. Baru saya pilih voice typing. Oke, saya mulai pakai bahasa Indonesia saya buat. Bahasa Inggris nanti susah dengan bahasa. Kan itu Indonesia dong. Mulai ya. Siapa namamu teman? Keluar enggak? Udah bisa paham? Tapi suaranya harus sampai ke speaker ya. Bisa? Sekali lagi saya buat. Udah? Lalu dan Tina sembarang Tina. Matakan kalau memang kalian gantina. Adis pilih kan? Kain murana tulis saja. Paham? Coba sekali lagi. Nama saya Cairil dan di kelas 76. Dan saya sebagai ketua kelas dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Berarti di sana pas setelah yang dekat dulu, kecil kan. Coba yang dekat dulu sih Pak. Baca dulu pas saya ucapkan tadi. Nanti terus deh. Mari Pak, baca dulu.
Kecil kali, memang putra adik kalau udah bisa dibesarkan. Coba. Ini pasti saya ucapkan kata. Nama saya Cairin. Dicegat di kelas. Sesuai dengan yang saya ucapkan tadi. Itu apa namanya? STT, speech to apa? Speech to text. Dari suara menjadi tulisan. Siapa yang membuat AI? Apa AI? Artificial Intelligence. Inilah komunikasi. Komunikasi lewat suara, lewat tulisan. Kira-kira paham? Membantu ke AI? Membantu aku? Ya, oke. Ya, sekarang ini coba ambil dulu catatan dulu sebentar. Saya kasih dulu catatan. Saya kasih dulu catatan. Sebelum saya kasih LKPD, saya kasih dulu catatan dulu yang penting-penting. Sudah? Saya kasih catatan dulu. Sudah? Sudah, saya mulai ya. Yang 4 itu saya jelaskan, kamu catat biar kamu praktikkan nanti di rumah. Gimana tuh? Ya, tools AI terdiri dari 4. Yaitu satu chatbot. Fungsinya bisa berbicara atau mengobrol dengan manusia melalui teks suara. Yang pertama. Yang kedua, translator. Dan fungsinya alat penerjemah bahasa otomatis. Sudah? Yang membantu mengubah teks. Suara atau dokumen dari satu bahasa ke bahasa lain. Baru ketiga, TTS. Fungsinya teks ke suara. Sudah? Yaitu teknologi AI yang mengubah tulisan menjadi suara.
yang mengubah tulisan menjadi suara. Terakhir, STT. Fungsinya suara ke teks. Yaitu teknologi yang mengubah suara manusia menjadi tulisan. Ya, itu dipelajari di rumah enak ya. Itu yang kita pelajari, komunikasi melalui tools AI. Sudah kita praktekkan? Empatnya kataku. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Coba sekarang dulu kita breaking sekarang dan berjoget. Sekarang kita nembak apa? Nembak suara tadi. Nih. Oke. Ini ya. Suara tadi dulu. Ini ya. Ini juga. Coba dulu. Sekarang satu orang dulu. Coba kamu dulu. Coba tanya. Apa mau kamu tanyakan dulu? Silakan. Ini ya. Ini tebak benar yang diucapkannya dengan benar di sini. Tebak dulu yuk. Kau dulu Ibas. Benar atau tidak? Benar diucapkannya. Apa kemarin bahasa sadarnya? Kalau nggak jelas suara, nggak benar. Seperti contoh tadi Ismail. Terus breakingnya ini. Kau udah tebak. Benar atau enggak? Jawabannya nanti sesuai dengan ucapkannya. Hah? Ya, oke, tes ya. Adi salah sebenarnya. Apa pengertian AI? Dari nanti saya buat sekali lagi. Jangan sabar. Apa pengertian Coba. Si titik suaranya sih jadi titik suaranya. Tebak. Coba surti dulu. Tes dulu. Ini tebak. Sekarang menebak adalah si Rizky yang menebak. Sebelum kita mulai, kamu tebak. Benar nggak jawaban dia sesuai dengan perintah si Surti Nawati? Tahu? Salah. Dengar. Suaranya kecil. Tekan. Ya kan? Coba tidak menurut saya suruh. Kami dari aturan informan baiklah, informan tiket adalah kan begitu kan? Ya.
Aplikasi algoritma. Surti berarti salah. Siapa tadi? Angel benar. Tahu kalian kenapa Surti salah? Apa alasannya? Suaranya tidak terekam. Karena terlalu kecil satu nari, sana nari. Ada dekat-dekat suara, begini ya. Kalau ini, apa yang kamu instruksi itu jawaban. Betul? Udah kita praktekkan? Apa kita instruksi itu jawaban. Hebat kali hari ini kan? Hebat kan? Apapun bisa dijawabnya. Ya, oke. Saya rasa penjelasan saya sudah selesai. Sekarang saya bagi kelompok ini. Sudah, saya bagikan LKPD. Apa tadi studi kasusnya sudah saya bacakan. Studi kasusnya bagaimana AI membantu komunikasi antar bahasa. Gunai, ini nanti kelompok 1. Tulis nama kelompok di sini. Kalau bisa kelompok kalian kelompok teknologi adalah buat. Terus kelompok 1, kelompok Facebook. Jelas? Enak kelompok kakak pikirkan. Kelompok kali belalang belalang berseri. Saya kelompok Facebook. Benar kan? Itu teknologi. Ya. Coba kita dulu ini kelompok apa? Ini WhatsApp. Ini Instagram. Ini Play Store. Itu TikTok. Oke. Ya. Ini coba Facebook kelompoknya baru di. Kelompok apa tadi? Ini kelompok Telegram. Ini kelompok. Ini bahasa teknologi kan? Oke. Ini kelompok TikTok. Tulis di situ. Kelompok TikTok. Tulis namamu kelompok TikTok. Oke. Saya kasih waktu pengerjaan selama 10 menit. Baru terakhir nanti presentase kelompok. Oke, tulis dulu namanya. Saya perhatikan dulu. Coba tulis dulu nanti kelompok Facebook. Nama kalian tulis itu. Siapa? Terdiri dari siapa saja kelompok Facebook. Asipa, Egipa. Tulis ya. Baru kena kelompok WhatsApp. Nama kalian tulis 5. Tahu tadi kelompok apa? Instagram, tulis nama kelompok kalian, nama-nama kalian. Biar tahu nanti Bapak menilainya. Ini dari kelompok Play Store. Misalnya Play Store fungsinya kena ke bagus sekali. Download game, betul? Itu sering kamu pakai. Download game. 10 menit. Ini di angka 8 nanti saya suruh presentasi angka 8 jam kita. Ya. Oke, kamu kan. Ya, kelompok 2 tampil ke depan. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan.
Satu, ya, saya semuanya ke depan. Semuanya ke depan dan perkenalkan dulu kelompok apa kamu dan siapa namamu satu-satu. Silakan. Perkenalkan dulu kelompok kami adalah kelompok ini. Nama saya ini. Oke, silakan. Kelompok apa tadi Glenn? Ya, silakan kelompok WhatsApp. Perkenalkan dari kelompok WhatsApp terdiri atas 5 kelompok, yaitu Fiska, Dedi, Nadia, Putri, dan Alonso. Silakan. Pertanyaan 1. Bagaimana cara kerja tools AI tersebut dalam membantu komunikasi? 1. Tools AI bekerja dengan menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami atau natural language processing atau NLP untuk memahami dan merespon input komunikasi. Cara kerja AI dalam berkomunikasi. 2. Apa manfaat utama yang kamu temukan? Silakan. Peningkatan efisien, peningkatan akurasi, pengambilan keputusan yang lebih baik. 3. Apa potensi tantangan atau risiko dari penggunaan AI itu? Potensi peningkatan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan akurasi dan kualitas, inovasi dan kreativitas. 4. Bagaimana AI dapat meningkatkan efektivitas komunikasi sehari-hari? 4. Penerjemahan bahasa, rekomendasi konten, penggunaan bahasa efektif, komunikasi yang lebih personal. Ya, oke. Ya, udah ditampilkan dengan baik ya. Coba dulu saya tanya, selain kelompok WhatsApp, ada kelompok yang lain menanggapi entah berbeda jawabannya? Silakan dulu. Silakan. Kelompok apa kalian aku? Iya, silakan. Nomor berapa yang berbeda aku? Iya, silakan. Apa jawaban? Baca dulu soalnya. Bagaimana AI dapat memperefektifkan komunikasi sehari-hari, personalisasi pesan, personalisasi proses, otomatisasi tugas komunikasi, peningkatan layanan pelanggan, membuat konten, dan transportasi. Oke, kamu tadi apa sekali lagi nak nomor 4 khusus nomor 4 dari saya dengar. 4. Penerjemahan bahasa, rekomendasi konten, penggunaan bahasa efektif, komunikasi yang lebih personal. Hampir mirip kan? Ada tadi penerjemahan kan? Oke, satu kelompok lagi coba yang menanggapi coba nakku. Kelompok ada yang lain? Masih ada? Kelompok Play Store. Coba bacakan nomor berapa yang berbeda. Satu saja. Nomor berapa? Terserah. Nomor 4, selain nomor 4 lah gantilah. Jangan nomor 4 terus. Satu silakan. Oke, jadi ini jadi saya menyimpulkannya hanya 2 berbeda, nomor 1 dan nomor 4. Sebenarnya udah kalau dinilik tadi itu udah benar. Cuman belum 100% kelengkapannya itu aja. Apa tadi di sini nomor 1 tadi misalnya kan ini. Bagaimana cara kerja tools AI dalam membantu komunikasi? Kalau menurut saya itu membuat komputer bisa memahami, menerjemahkan, dan menanggapi bahasa manusia seperti yang kita praktekkan tadi. Bisa ditanggapi bahasa manusia tadi? Bisa. Apa yang kita ucapkan dijawabnya. Betul tadi? Betul. Contohnya mengenali pola bahasa. Bahasa kita harus jelas. Betul? Contoh dari si Surti, bahasanya tidak jelas. Jadi AI-nya nggak mendengar suara si Surti, baru menerjemahkan kata sesuai dengan konteks. Itu juga sudah saya praktekkan tadi kan. Nomor 4 tadi apa pertanyaannya? Bagaimana AI dapat meningkatkan efektivitas komunikasi sehari-hari? Yang pertama itu menjadi asisten real time atau penerjemah otomatis. Sama ya, penerjemah otomatis. Baru dia menyarankan gaya bahasa yang sopan.
dan profesional. Kita menggunakan bahasa yang sopan pada hari ini. Jangan asal-asal. Misalnya kalau bahasa sopan bagaimana anakku? Tolong sebutkan pengertian informatika. Ada kata apa sih itu? Tolong menggunakan bahasa yang sopan. Itu refleksi bagi kita. Tadi kita nggak seperti itu ngomong kan? Ya kan? Kalau minta tolong kita sama orang, kalau misalkan kita tolong sebutkan pengertian algoritma. Mana bang gitu. Sopan atau tidak ini? Sopan kan? Misalnya kita tolong tak berikan sedikit. Kalau kita terus ada kata tolong. Itu bahasa sopan. Baru di sini membantu orang yang gangguan pendengaran atau berbicara melalui teks. Nah, ya oke. Kelompok 1 sudah selesai. Kasih tepuk tangan buat hasil kerja kelompok 1. Silakan. Sudah? Ya, sekarang dulu. Terakhir, refleksi belajar hari ini. Enggak? Oke. Coba dengarkan apa? Refleksi belajar hari ini. Hari ini saya belajar tentang apa hari ini? Coba. Belajar apa tadi? Apa? Iya, bagus. Tentang penggunaan AI, bagaimana membantu komunikasi antar bahasa. Kan itu tadi kita pelajari kan? Komunikasi antar bahasa. Refleksi kedua, hal yang paling saya pahami itu adalah apa? Cara AI mengotomatiskan tugas-tugas. Iya, cara kerja AI. Itu yang kita pahami tadi kan? Cara kerja AI menerjemahkan bahasa. Dari apa tadi teknologi? Apa tadi teknologinya? Google Translate. Baru terakhir, hal yang masih membingungkan bagi saya itu bagaimana? Kayak paling bingung. Hal yang paling membingungkan bagi saya apa? Bagaimana cara mengatasi risiko bias AI? Iya, bagaimana cara mengatasi risiko bias atau ketidakadilan. Iya, oke. Jadi ini udah selesai refleksi kita. Sekarang tolong diantar LKPD-nya dikumpul dan ini nanti saya nilai. Mari aku kelompok ini sudah. Coba satu lagi kelompok TikTok, guys. Tadi kau yang paling semangat kelompok TikTok. Oke. Ya, ini LKPD-nya ya. Sudah terkumpul 5 kelompoknya dan 5 kelompok di sini saya perhatikan belajar secara semangat. Terima kasih buat kerjasamanya ya nanti ya. Ya, oke. Ini untuk tugasmu nanti di rumah. Kamu praktekkan yang saya ajarkan tadi. Ya kan? Apa yang dipraktekkan? Let's go. Ya kan? Baru penerjemah dari bahasa, baru TTS, baru STT. Ya kan? Oke, kita itu aja mungkin yang bisa Bapak ajarkan hari ini. Minggu depan kita lanjutkan materi berikutnya tentang pelajaran seterusnya. Ya oke, selamat pagi.